mengulang, prememori atau surat yang kami sampaikan kepada dinas waktu itu terpisah bahwa atas dasar-dasar prinsip mater familias maka tidaklah boleh ada suatu pengajuan perkara yang rancu, kabur, tidak jelas, tidak masuk akal, melanggar PP dan SOP yang diterima sebagai laporan yang pantas ditanggapi. Ya, ini jelas. Jadi kalau memang tidak jelas nggak usah ditanggapi, Pak. Apa yang kalau saya sampaikan ini kok tidak jelas, nggak usah ditanggapi. Karena ditanggapi justru melanggar bersama. Yang kedua, tidak boleh ada pengajuan 2 perkara atau lebih. Ini cuma 1 perkara, Pak. Ya perkara SD 03 Tambak Rono, perkaranya Indah Widyawati, tidak ada yang lainnya. Walaupun di pintu-pintu mana 1 perkara, yaitu orang berperkara, ruwet. Jadi pertama, tidak boleh ada pengajuan 2 perkara atau lebih perkara dalam 1 pintu koridor dinas maupun PA. Sebelum perkara yang 1 terpenuhi syaratnya, yang jelas kronologinya, sentral penyelesaiannya, tidak boleh ada perkara baru yang boleh diajukan. Nebis in idem. Jadi ini masih mengulang laporan. Ini bukan gugatan tangan kosong atau lawan, itu tidak ada. Lawannya ada, tapi belum disampaikan. Dan itu secara terstruktur. Karena apa? Prinsip berperkara adalah meringankan, bukan memberatkan. Mengutamakan, bukan mengabaikan. Bukan memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi, piye gampangnya gitu, Pak. Memudahkan, Pak. Bukan mempersulit. Nah ini dinas kan mempersulit saya ini. Ini kan masalah. Bukan malah bikin ruwet. Dan verbalnya jelas, yaitu memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Memperoleh keadilan, bukan urusan pribadi. Jadi ini pendidikan bersama, Pak. Bukan urusan pribadi. Jadi orang itu begitu menjadi pejabat negara, itu bukan pribadi lagi. Bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan, tapi untuk negara. Dan negara untuk kepentingan masyarakat, melayani masyarakat. Jadi kita prioritaskan urusan ini perkara kriminal yang jelas harus ditanggapi dulu, Pak. Baru perkara pidananya dilakukan. Karena delik aduan sebagaimana yang kita ajukan kalah dengan fakta. Delik aduan yang faktanya itu saya kalah, memang kalah. Jadi perkaranya ini kalah, diceraikan kan kalah, Pak. Ya memang kalah. Yang perkara yang dilakukan bahwa prinsip berperkara harus terpenuhi dulu, yaitu harus jelas, terpilah, terukur sesuai PP, jalur hukum, tidak kabur, dan sesuai dengan prioritas hierarki perkaranya. Perkaranya itu rancu apa tidak. Nah kalau memang berkesesuaian, barang bukti ada, saksi ada, ya ditindaklanjuti kan begitu. Maka dengan ini saya mengajukan somasi ini kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo dan Pati bahwa ada pelanggaran masif yang dilakukan oknum guru atas nama IWW dan kepala sekolahnya ini, yang harus ditanggapi secara serius karena putusan MOU telah saya sampaikan lewat kawat inspektorat Seki Mendiknas, yang artinya bahwa putusan sengketa ini telah selesai. Jadi telah ingkrah, yaitu perceraian itu sendiri. Cuma administratifnya, hukum administrasi kan pendelegasian wewenang dan koordinasi. Tidak perlu di pengadilan. Kita diskusikan dulu piye. Karena urusan sepele, Pak. Maka lewatnya waktu perkara, yaitu lebih dari 7 tahun, ini menutup kemungkinan adanya mediasi, menutup kemungkinan. Walaupun mungkin dimungkinkan mediasi, tetapi bisa menjadi novum baru atau perkara baru, yaitu pengabaian dan penelantaran dan pengabaian pelayanan. Nah, namun apa yang saya tawarkan adalah sebuah win-win solution. Tidak ada langkah apapun kecuali Verstegen menahan diri. Verstegen saya menahan diri, Pak, selama hampir sekian tahun.
sampai suatu perkara itu menjadi jelas. Atau membiarkan atas adanya persetujuan ini dan itu saya biarkan, saya tidak menolak, wes kono disetujui, tapi saya tetap tidak setuju, gitu Pak, antara dinas pendidikan dan keluarga kami. Walaupun keluarga kami ini tertekan, tetap menolak, ditekan tetap menolak Pak. Lah kok bisa? Lah itu overmah, maka kepolisian APH harus menyelidiki ini. Kok bisa sampai itu, motivasinya apa? Jadi ini sampai ada pembiaran bersama, ya, persetujuan bersama antara dinas pendidikan dan keluarga klien, dan ini sangat merugikan klien, termasuk lewat batas pemberian lebih dari 6 bulan perkara berlanjut, sudah mewajibkan diadakannya suatu olah perkara baru, yaitu perwasitan dengan pencabutan dulu perkara yang pertama di kepolisian. Itu kalau memang polisi ada yang mau nyabut. Kalau saya tidak mau nyabut, silakan. Yang di Polres kan ada laporan, di Polsek Gabus ada laporan, di Polsek Blora ada laporan, di Polsek Winong ada laporan. Jadi permediator ini ada di Polsek Tambak Romo dengan adanya cabutan perkara-perkara yang mungkin mangkrah di kepolisian untuk diselesaikan secara internal administratif dengan cabut perkara itu kalau memungkinkan. Saya ajukan wasit sekunder dalam hal ini. Kalau ditolaknya wasit sekunder yang dirujukkan pada perkara, maka kembali ke pasal 165 yaitu ayat 6 RV, dipertimbangkan lagi kurang apa persyaratan saya kok ini P19 untuk diadakan penjelasan, ditinjau lagi, sebab ya beberapa keberatan yang kami sampaikan itu tidak dianggap atau urgensi kesalahan hukum maupun kesalahan wewenang kinerja tata kerja pemerintahan di Dinas Tambak Romo, terkait juga adanya indikasi intervensi kasus yang tidak jelas terkait pelanggaran PP yang dijalankan secara arogan oleh oknum Dinas Tambak Romo atau Dinas Tambak Romo. Dalam hal ini adalah Dahlan Istanto CS yang melaksanakan kehendak berdasarkan animo menyimpangkan kasus utama, seakan-akan IWB ini adalah istrinya gitu, wis rebutan, barang rebutan atau piala, dan bukan lagi istri saya waktu itu Pak. Kalau sekarang ya, maka ini menyebabkan opini gugat cerai, dan ini menjadi titik bias yang menjadi bias kepentingan politik. Intriknya siapa? Jangan-jangan dalangnya adalah Dinas Tambak Romo, Dahlan Istanto CS, Sutopo CS, sindikat. Karena pada kenyataannya saya dihadapkan pada kepentingan publik, yaitu pejabat publik yang tidak familiar, arogan, anarkis, dan tidak mau apresiasi, tidak mau melakukan presisi atau menampung permasalahan atau mendengarkan ya permasalahan saya. Maka opsi yang kami sampaikan, kalau memang bisa disepakati, yaitu dictum de compromitendo. Tetap kita akan menyampaikan nanti kesimpulan akta kompromi, yaitu pemecahan SK, ya, lokalisasi kasus atau penahanan SK. Jadi keperpihakannya saudari Wiwi dari dinas atau membuat nota sanksi tertulis, teguran, nota sanksi tertulis ini nanti menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada inspektorat, dan hal ini sudah saya lakukan dalam bentuk arbitrase di inspektorat. Kita sudah ada arbitrase di inspektorat, arbitrase di dinas pendidikan, sudah podo ngertine gitu Pak. Disaksikan staf inspektorat, ya, disaksikan wasit dari LSM, Kesatuan Pukat, yang sudah dibuat nota akta kepahaman guna mengatur tata cara penyelesaian masalah perselisihan dan nota pengajuan baik di tingkat dinas maupun tata jenjang hierarkis atasannya yang telah terjadi kesepakatan untuk diselesaikan oleh waktu itu HR Ramadi.
dalam akta kompromi yang harus ditetapkan yaitu batas waktu kompromi. Tidak tegas 6 bulan. Dan ini diputuskan bahwa perwasitan adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pra-peradilan, berdasarkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk diselesaikan seorang wasit atau lebih, berjenjang terstruktur dengan atasannya. Nah, itu nanti direkomendasikan, Pak. Terus penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan pun dibolehkan dalam batas-batas kewajaran atau kompromi, Pak. Berdasarkan SKEP, surat perjanjian tertutup antara pihak yang bersengketa dan yang berkepentingan untuk menyederhanakan, menunda penelitian khusus kasus yang mendahulunya. Menunda, Pak. Menunda bukan berarti menghilangkan. Menunda penelitian kasus yang mendahulunya dan menyelesaikan sengketa birokrasi administrasi pemenang kepada sesmen arbitrase dalam lembaga bebas Fatsal 130 HIR, yaitu sengketa politik maupun pemerintahan dan kedinasan. Himbauan saya kepada para pihak yang berperkara termasuk saya sendiri, himbauan saya pada pihak-pihak yang berperkara untuk mengadakan komunikasi, memberi keterangan, mengadakan penyelesaian perkara verset atas perdamaian jika dimungkinkan. Kalau mau diajak berdamai, Pak. Di luar pengadilan, yaitu modus vivendi atau modus yang baik 372 HIR, bahwa jika orang atau instansi menyuruh, menunjuk, meminta seseorang atau lembaga donor ditunjuk sebagai mediator atau juru runding atau juru pemisah, maka hal itu wajib dituruti atau ditanggapi, Pak. Ada kewajiban untuk menuruti. Karena dituruti itu maksudnya diberi petunjuk menurut aturan berperkara yang diberitaacarakan dan diportofoliokan, tidak asal-asalan atau ngawur. Fatsal 615 bahwa ada perwasitan lain yang mengatur pada pemerintahan. Ini sudah bisa dilakukan setingkat kepala sekolah atau eselon 2 yang ditunjuk diatur Undang-Undang MA Fatsal 15, Fatsal 108, Fatsal 11142, nomor 190, bahwa tidak semua kasus perwasitan atau pokrol dapat diselesaikan seorang wasit saja. Jika nanti memang dibutuhkan kehadiran inspektorat, kehadiran misalkan didiskusikan nggak mampu, buntu, ya dilempar atau dilimpahkan ke Polres. Nanti Polres buntu, lemparkan ke kejaksaan, gitu aja. Ini udah tugas negara bahwa di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak, terutama adalah dinas. Maka hak-hak representatif subjektif sepenuhnya dapat diakomodir dalam tuntutan dan diserahkan penyelesaiannya oleh beberapa wasit. Dan hal-hal yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada wasit adalah penyelesaian perkawinan. Nah, penyelesaian perkawinan itu urusan pengadilan sudah selesai, Pak. Dan sengketa jabatan, sengketa tanah, kedudukan anak, hak waris, hibah, karena hal-hal itu hak otonom atau asasi yang bisa didiskusikan. Tetapi karena permasalahan dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena tidak sepenuhnya semata-mata dapat diselesaikan di atas meja dalam MOU terkait sumpah janji atau jabatan. Karena pejabat kan hanya memberi saran. Ya. Nanti yang punya kewenangan sendiri itu yang melakukan eksekusi. Jadi sebagai penegak hukum, Bapak Kapolsek bisa berdiskusi dengan kepala dinas, kepala sekolah terkait kasus ini piye. APE di gimana kan begitu loh. Selanjutnya bahwa hilangnya atas hak-hak bergerak atau tidak bergerak surat penyitaan ref indikatoir dalam hak-hak benefisier yang terikat pada seseorang yang dianggap berhutang, misalkan menyita barang, menyita benda berperkara perdata, selagi belum ditetapkan putusan hakim belum bisa ditindaklanjuti oleh yang mengalahkan dan belum dapat boleh dijalankan. Karena dalam hal ini klien atau IWW punya modus lain,
yaitu menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak barang, atau melarikan barang dalam perkara, bergerak ataupun tidak bergerak, untuk menjauhkan, menghindari penagihan. Jadi surat-surat ini dihilangkan, Pak. Ini kalau diarahkan ke kriminal masuk, Pak. Selanjutnya bahwa dalam pledoi saya, dalam diktum yang saya sampaikan secara tertulis dan tertutup, berdasarkan akta kompromi pasal 618 RV, diktum de kompromitendo pasal 615 ayat 3 RV, yaitu prakteknya. Dalam praktek terkait penyegelan hak orang lain yang berperkara verset setelah ada perjanjian tertutup, apakah bisa ya mengikat? Ini apakah bisa? Ini kan tanya, Pak, saya minta petunjuk. Ya, apakah bisa dan mengikat baik di Inspektorat Dinas soal ketersediaan kesadaran untuk MOU tidak terpaksa secara sadar, ya, secara sadar tertulis bahwa MOU itu tertuang jelas dan bersifat mengikat, harusnya terpenuhi. Jika ditolak maka tidak dilanjutkan. Sesuai draft, nomenklatur di inspektorat bukan karena sodokan orang-orang dinas, kecuali nanti ada alasan-alasan yang tidak disetujui oleh hakim, maka perjanjian batal demi hukum. Ya, perjanjian bisa tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian tetap perjanjian. Itu tidak bisa mundur, tidak bisa ingkar. Ini nanti ada ahlinya Sandi. Dan wasit dapat diangkat oleh penyelenggara negara, boleh kepala sekolah, kepala dinas, SKPD, OPD. Kalau memang dia sendiri repot tidak menguasai hukum, dinas bisa menyewa pengacara untuk menghadapi saya. Kan penak, Pak. Dinas nanti sewa pengacara menghadapi saya bicara. Dinas itu menunjuk siapa, menguasai perkara apa tidak. Dengan surat perintah resmi, SPPD dari dinas, perintah dari kepala dinas, atau surat perintah jabatan dari ketua pengadilan negeri. Nanti berhadapan saya di sini, Pak, di kepolisian. Karena di sini perlawanannya tidak mungkin atau tidak memungkinkan terhadap perkara verset yang sudah putusan wasit segi pengadilan agama. Hanya doc in absensia. Fatsal 634, Fatsal 637, Fatsal 642 RV ini tidak dibuka di pengadilan, hanya kita diskusi, Pak. Ini bisa dilakukan terlapor. Boleh saudara Indah menuntut saya, monggo. Kalau memang memungkinkan mau nuntut apa, tapi ini kan opsinya saya menuntut insentif. Ya, karena memang versetnya berbenturan. Yaitu berbenturan antara prosedur dan presiden. Versetnya berbenturan kepentingan dengan presiden penanganan perkara hukum di kepolisian. Maka kepolisian menahan diri dulu, mendengarkan dulu, Pak. Kalau tidak ada bukti jangan menduga-duga. Jangan menganggap saya berpersepsi dan berbeda koridor, maka perkara ini harus diklarifikasi. Dipilah-pilah, ini masalah keluarga kah? Masalah peraturan pemerintah, atau masalah undang-undang, atau masalah pelanggaran hukum, dipilah. Nanti disimpulkan, karena ini adalah kondemnator, atau setelah jelas baru diajukan. Nah, ini beberapa salinan gross hipotek. Dalam salinan gross hipotek Fatsal 224 HIR Fatsal 449 RV menyatakan adanya surat-surat dinas undang-undangan yang sah sebagai bukti di muka pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum atas pelaksanaan gross dan sah bagi konstituen yang tinggal bersama, bukan karena dia mengajukan gugatan karena terkait persetujuan dalam rekomendasi ataupun lainnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai nomenklatur. Ya, harapan saya ini jenengan namanya harapan. Harapan saya, pihak dinas, tolonglah dinas ini berpikir yang positif, konstruktif, kooperatif. Ya. Ini harapan saya. Barangkali nanti ada memo lain yang dapat
diajukan nota kompromi walaupun mungkin belum tentu bila dikabulkan atau diizinkan berjalan gugat itu akan berdampak positif pada dinas, yaitu adanya putusan hak, dan itu bukan saya ataupun saudari Wiwi ataupun dinas yang menentukan. Dan itu berbeda koridor dengan keadaan hukum Ornol yang biasa, karena apa yang dilakukan IWW ada hal lain yang mengarah pada pidana. Nanti polisi sendiri yang mendalami. Kalau memang ada kriminalisasi jabatan dan nomenklatur pembatalan ya keputusan perkawinan dan sebagainya tidak bisa putus dengan sendirinya sebelum diputus pengadilan. Nah, ini udah putus. Karena hubungan perkawinan masih dianggap sah oleh negara. Ya, perkawinan. Perceraian itu kan cuma di pengadilan agama, di jabatan itu masih sah. Karena keadaan janda duda itu masih sah, itu namanya hubungan perkawinan. Kalau tidak pernah kawin ya tidak ada janda sama duda. Ini pemahaman hukum ini harus konstruksi hukum ini harus diranah dulu. Tidak ada orang bercerai terus lepas. Di situ ada surat menyurat, Pak. Harus ada komunikasi. Jadi tidak boleh kayak cacilik terus selesai enggak ada, Pak. Namanya orang lamar kerja itu kan ya memang dari SD SMP. Persyaratannya suruh fotokopi lagi ijazah SD-nya. Ijazah ISD-nya tidak ada rusak ya harus dicari. Ini urusan kedinasan, urusan negara. Keadaan hukum baru atau ketentuan hukum baru tersebut bisa dimulai sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kembali, saudari Wiwi itu asalnya kriminal, ada perdatanya kriminal lagi, Pak. Ini setelah ada putusan, Pak. Nah, putusan menghukum kepada satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hukuman ditentukan karena ada class action sebelumnya. Kita sudah menyampaikan class action itu sejauh hari, Pak. Karena apa? Ya perbuatan saudari Wiwi itu memang PMH. Maka atau menyerahkan suatu kepada pihak lawan untuk memenuhi wan prestasi. Kita sebenarnya sudah percaya kepada saudara Sutopo untuk menyelesaikan ini sebagai pengajuan wan prestasi. Gugat tanpa lawan. Lawannya angin, Pak. Lawannya organisasi. Jadi ini gugat tanpa lawan. Lawannya apa? Angin, organisasi itu apa? Nggak saling melempar ya, gendeng dewe, Pak. Karena gugatan ini tidak saya tanggapi, maka jika terjadi suatu putusan saya bisa menuntut ya pihak lawan, baik itu Dinas Tambak Romo maupun IWW, karena saya sudah menolak. Tidak saya tanggapi atau saya tolak. Gugatannya dia saya tolak. Saya menolak karena suatu keadaan kok dilanjutkan ya saya tuntut. Penolakan itu kan merupakan pagar, Pak. Ojo mlebu kene, tapi dia tetap mlebu. Ojo melompat, nek melompat kowe tak. Nah, dia tetap melompat. Nah, atas lompatan itu dia punya wan prestasi. Karena di sini ada tugas. Wis ngene, Pak. Ada orang kerja teken bon ke saya. Kita udah kasih bon, Pak. Kita kasih uang. Harapannya dia bekerja yang menghasilkan keuntungan untuk saya. Nah, pekerjaan itu belum diselesaikan dia lompat pagar begitu, Pak. Logikanya seperti itu. Itu kebijaksanaan, Pak. Jadi amar putusan itu berbunyi menghukum apabila class action-nya sudah ada pengadilan. Sudah. Nanti katanya kalau nanti di pengadilan akan saya gini. Nah, ini ngingkari, Pak. Bukan di dinas pendidikan. Tapi di kepolisian ini saya minta di kepolisian saja. Nah, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan putusan ini, isi putusan dengan sukarela, diubah-ubah atau ingkar janji, maka atas permohonan penggugat putusan dapat dilakukan secara paksa. Ya secara paksa. Nanti ada secara paksa kan ada. Rekomendasi nanti secara paksa dieksekusi, dihentikan bayarannya gitu, karena berperkara. Dan putusan dapat dieksekusi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, udah tetap hukum tetapnya kan perceraian itu tadi. Kecuali putusan itu sudah ada catatan memori banding
Meskipun ada upaya hukum lain, putusan berupa aturan pemerintah tetap berlaku. 1. Membayar sejumlah uang. 2. Mengembalikan barang dan surat-surat. 3. Melakukan perbuatan tertentu. Yang keempat adalah menghentikan upaya tertentu. Ini delik aduan khusus, perlu kecerdasan, Pak. Delik aduan khusus, ini bukan delik aduan orang demenan atau overspell. Terhadap kasus yang dilakukan Saudara Indah Wahyudiawati dianggap final. Karena di situ sudah ada SKPNS yang didapatkan oleh Indah Wahyudiawati sebagai bentuk gonogini. Ini upaya khusus kan karena warisannya mengikat pada profesi, Pak. Ya angel memang. Nah makanya didiskusikan karena saya tahu ini angel, Pak. Jadi karena angel, kita diskusikan harta gininya, gono gininya itu apa. Karena terjadi dia jadi PNS setelah menikah. Yang ke-13 bahwa adanya harta jaminan bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak. Nah, bukti utang itu saya diajak jaminan, tetapi kok tidak menghormati saya, lah itu kan pelanggaran etika. Jadi harta jaminan bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atau kedua pihak persetujuan pihak lain, ya 91H1 72, yaitu apabila harta suami tidak ada, tidak mencukupi atau suami sakit, maka semua tanggungan dibebankan kepada istri. Bila dalam class action perkara ini putus, maka masing-masing bekas suami mendapatkan separuh dari harta bersama. Gajian PNS itu pasal 96, 97 KHI malah. Ada yang PP sepertiga gaji, ada yang mengatakan sesuai dengan nomenklatur. Ada 3 alternatif. Jadi dalam MOU amputasi pemecahan SK ini harus ditetapkan dulu kalau memang dinas mau merekomendasikan gugat cerai ini. Berjalan hak 50-50 kepada suaminya atau 30-30. Lihat aturannya. Selain itu memang ini sifatnya impersonal. Ya, sifatnya impersonal. Melibatkan banyak orang, Pak. Karena kasus ini impersonal, amar putusan apapun yang telah diputus hakim harus dianggap dapat dilaksanakan atau dianggap benar dan dihormati sebagai putusan nantinya. Dan tidak boleh lagi diajukan perkara yang sama. Ini nebis indem. Jadi itu antara pihak-pihak yang sama pula. Wong iku wae, perkarane iku wae. Ini tidak boleh mengajukan perkara yang sama. Nah, makanya itu saya sampaikan perkara ini sama karena belum masuk ke perkara, kan begitu. P19 ini. Exception-nya begitu. Karena tuntutan cerainya sudah terpenuhi. Sebab keadaan istrinya, yaitu saudara IWW, tidak ada kabar berita, tidak ada mediasi, transparansi dinas tambak roma sekurang-kurangnya 2 tahun. Ini daluarsa atau ornol. Maka atas keadaan ini Dinas Tambak Roma berhak atau bisa dituntut pertanggungjawabannya secara hukum karena merekayasa daluarsa. Merekayasa biar perkara daluarsa itu perkara, Pak. Jadi ada pembiaran, itu ada kebohongan di situ. Melarikan diri dari tanggung jawab secara hukum karena menyembunyikan keadaan orang, menyembunyikan harta orang, merampas administratif, tunjangan suami, taspen, BPJS dan lain sebagainya yang itu kaitannya dengan kehidupan orang. Nah ini wah akeh, Pak, ini. Bahwa selain hal itu amar putusan apapun yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati. Nah ini dampak khusus nanti harusnya keluarga yang seharusnya menuntut memohon kepada Dinas Pendidikan bekerja dengan intel untuk membuktikan kebenaran laporan masyarakat yang klien terima ini, dan dinas tentu sangat banyak tangan yang siap menghandle masalah tersebut secara maraton bersama Kesbangpol. Dinas semestinya dapat bertindak ya bersama Bakorwil ya sebagai wasit, sebagai penyambung lidah, arbitrase antara masyarakat dan negara. Fungsi pelayanan masyarakat bertindak sesuai dengan prosedur. Sebagaimana Badan Arbitrase dalam sengketa perkawinan, perdata, dan delik aduan khusus, hubungan perdagangan, politik, industrial, keuangan, badan nasional maupun tripartit internasional mempertimbangkan secara tertutup bahwa 1, secara tidak langsung
insert laporan saya kepada Mendiknas terkait penyimpangan wewenang dinas. Nah, itu beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan khusus. Jadi prinsip-prinsip berperkara yang saya sampaikan itu jangan diabaikan, Pak. Bahwa istri saya itu hanya segelintir dari korban modus dinas pendidikan itu. Dan ini tersangkanya dinas pendidikan. Sehingga ada upaya bahwa dinas pendidikan itu mengabaikan perkara. Pada intinya bahwa ini intinya saja. Saya punya hak, saya punya SK kewenangan penuh kepada saudara IWW. Saya mohon uluran tangan positif. Ya, saya aturkan terima kasih kepada para pihak karena saya paling tahu, saya tahu, ya, saya bukan paling tahu langkah-langkah apa yang akan saya tempuh dan akan merapat ke Dewan Kepolisian. Dan kalau memang saya harus mengendaki kekeluargaan, kegotong royongan, transparansi, pertanggungjawaban yang jelas dan klarifikasi yang jelas dari dinas terkait manajemen di SD tersebut, ya. Ya memang over terkesan tidak ada monitoring, banyak penyelewengan sebagaimana yang dulu kita sampaikan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, dan preliminarinya nanti ya kita lanjutkan agar tidak mengandung permasalahan baru. Saya minta tolong dicermati, diteliti, terbuka, transparan, yang mana penanganan masalah di Dinas Tambak Romo ini, masalah ini sangat krusial dan merugikan saya. Itu yang dapat kami sampaikan. Secara pribadi saya katakan terima kasih. Mungkin kalau ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.